Jadi kami dari kelas PIG kelompok 1 model pembelajaran 2 akan mempraktekkan model pembelajaran dengan log R. Log R artinya L literasi, O orientasi, K kolaborasi, F refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Ya, sehat, baik. Udah pada sarapan belum? Oke, nanti kita makan ya, tapi kita belajar dulu. Nah, sebelum masuk ke materi pada hari ini, kita awali dengan pembacaan basmalah. Jadi materi pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah slide untuk Nanda semua baca. Nah, sebelum Nanda baca di slide ini, Nanda harus perhatikan pertanyaan tersebut. Nah, gimana Bu cara menjawab pertanyaan tersebut? Nah, pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang Nanda baca di slide ini. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Mulai dari sekarang. Udah selesai Nanda semuanya dibaca? Sudah. Udah pada tahu juga jawabannya apa yang soal di samping? Sudah. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kebudayaan bangsa Quraisy sebelum Islam. Nah, di sini ketika Islam lahir di Jazirah Arab itu terdapat dua kerajaan yaitu Persia dan Romawi. Nah, di mana Kekaisaran Persia ini menganut agama Majusi, sedangkan Kekaisaran Bizantium itu menganut agama Nasrani dengan kitab sucinya Injil, yaitu bangsa Arab sendiri telah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan beralih menyembah berhala atau penganut agama Wasani. Nah, sedangkan menurut Hasan Ibrahim, yaitu agama Wasani dibawa oleh tokoh Arab yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia membawa berhala atau patung dari Syam ke Ka'bah. Namun diceritakan bahwa Amr mengalami sakit keras. Nah, kemudian dia pergi ke Syam untuk berobat di pemandian yang sudah terkenal bisa menyembuhkan penyakit. Nah, di sini ada beberapa akhlak mulia dan budaya positif yang menyejukkan dan menakjubkan akal manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, tradisi keilmuan. Nah, di mana bangsa Arab sebelum Islam telah mampu mengembangkan ilmunya, ilmu pengetahuannya, terus dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang dikemukakan oleh orang-orang Babilonia. Nah, yang kedua yaitu berdagang, yang ketiga bertani, yang keempat bersyair, yang kelima menghormati tamu. Nah, sekarang Ibu minta Anda semua Ibu bagi dalam sebuah kelompok. Yang barisan pertama kelompok 1, yang barisan kedua kelompok 2. Coba pisahin dulu seperti itu.
Kelompok 2 udah siap? Sudah dulu. Sudah siap? Sudah dulu. Kelompok 2. Dikit lagi dulu. Bisa nggak buat tangan? Ya, baik, kita persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan jawaban dari pertanyaan diskusi. Silakan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kenapa kebudayaan masyarakat Mekah Islam disebut jahiliyah? Jawabannya karena pada zaman ini masyarakat benar-benar hidup dengan segala perbuatan yang buruk dan sama sekali tidak masuk akal, seperti membunuh, merampok, atau berperang antar saudara. Yang kedua, bagaimana kehidupan sosial masyarakat Mekah Islam? Kehidupannya yaitu seperti sistem kesukuan yang kuat, kesenjangan sosial, kedudukan perempuan yang rendah, perbudakan, perjudian, dan minum-minuman keras. Yang terakhir, menurut pendapat kalian, apakah perilaku manusia di zaman sekarang bisa disebut perilaku jahiliyah? Jawabannya ya, sebagian, karena masih banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai akhlak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan
menyampaikan hasil diskusi kami dari pertanyaan kelompok 1. Mana yang pertanyaan pertama? Kenapa kebudayaan masyarakat Makkah pra-Islam disebut jahiliyah? Karena pada masa pra-Islam masyarakat Mekah itu berlakunya sangat buruk. Yang mana contohnya masyarakat pra-Islam di Mekah itu berlakunya seperti minum-minum khamar, mengubur anak-anak, dan juga berjudi maupun pelecehan dan lainnya. Nah, makanya masyarakat pra-Islam di Mekah disebut dengan sebutan jahiliyah. Nah, yang kedua ialah bagaimana kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Mekah pra-Islam, mereka meninggalkan ajaran daripada Nabi Ibrahim dan malah melenceng menyembah berhala-berhala yang ada di Mekah. Dan untuk pertanyaan ketiga ialah menurut pendapat kalian, apakah perilaku masyarakat manusia sekarang ini dapat dikatakan jahiliyah? Menurut kelompok kami, Bu, masyarakat sekarang ataupun manusia sekarang itu bisa dikatakan sebagai jahiliyah karena perilaku manusia sekarang dengan perilaku manusia Makkah pra-Islam hampir sama. Yang mana kita sudah lihat bersama sekarang sudah banyak orang yang minum-minum khamar, berjudi, pelecehan, pembunuhan dan tindak kriminal lainnya. Makanya kami berani menyebutkan bahwasanya manusia sekarang sudah bisa disebutkan dengan jahiliyah. Mungkin sekian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih, Bu. Nah, baik. Tadi kan teman-teman kita sudah mendiskusikan pertanyaan yang ada di depan. Nah, pastinya pada hari ini kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, menurut Ananda, apa saja yang bisa kita ambil hikmahnya pada materi hari ini? Siapa yang bisa jawab? Saya. Baik, kepada Ananda Nadilan. Jadi Bu, hikmah yang dapat saya ambil, kalau tidak mau dibilang seperti masyarakat Mekah Islam yang sifatnya buruk, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melenceng dari ajaran agama kita, Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu, Ya, silakan Nanda. Setelah diskusi, saya jadi tahu bahwasannya zaman sekarang dengan zaman dahulu sama-sama jahiliyah, Bu. Contohnya zaman sekarang. Zaman sekarang itu seperti yang saya sebutkan, berjudi, pelecehan seksual, dan pembunuhan.
Nah, sekian informasi pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga kita bisa menerapkan perilaku yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Nah, sekian materi pembelajaran kita kali ini sudah berakhir. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.